Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa binayatihi wa taufiqihi yahtadudh dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan kudrah iradah inayah Allah Subhanahu wa taala, saya untuk pertama kalinya seumur hidup baru bisa bersilaturahim dengan para hadirin atas wasilah teman saya Kang Kadar Solihat. Setelah tidak bertemu 30 tahun lebih ya, 30 tahun lebih. Jadi kalau bertemu sekilas mungkin tidak kenal karena sudah berganti casing, baik beliau ataupun saya. Dulu kan saya belum beruban, nah ketemu saya sudah beruban. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari flyer yang saya terima, saya diminta untuk membahas mengenai kepemimpinan dalam Islam. Satu bahasan yang cukup penting bahkan fundamental ya, di dalam ajaran Islam. Untuk itu ingin saya memulai dengan ayat yang tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah itu ayat 30 kalau tidak salah. Wa idz qala rabbuka, ingatlah ketika berkata Tuhanmu ya, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, lil malaikati, kepada malaikat, para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami akan menjadikan bagi kalian ya, di dunia ini khalifah. Kalau para malaikat kemudian berkata, meminta semacam klarifikasi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, mengapa engkau akan menjadikan khalifah itu justru makhluk yang memiliki kontradiksi antara karakter atau sifat dengan tanggung jawab atau fungsi yang diemban sebagai khalifah. Karena manusia itu, kata malaikat ya, mereka adalah senantiasa berbuat kerusakan di semesta ini dan juga saling mengalirkan darah. Kemudian malaikat mengajukan diri, kalau sekarang mencalonkan diri begitu. Wa nahnu, itu kan mencalonkan diri itu. Jadi boleh dong mencalonkan diri jadi presiden juga. Yang kemudian tidak boleh memberi jabatan kepemimpinan itu kepada mereka yang meminta, yang tidak memenuhi syarat, yang tidak memiliki keahlian begitu.
Nah, kadang-kadang kita kurang memahami ini sehingga kepemimpinan itu jatuh kepada yang tidak berhak. Kata malaikat, wa nahnu, sementara kami ini nusabbihu, makhluk yang senantiasa bertasbih, bihamdika, bertahmid kepada engkau, wa nuqaddisu laka, dan juga bertakdis kepada engkau. Tapi Allah kemudian menjawab dengan sangat bijak sekali. Karena malaikat juga mengajukan calonnya, dia mengajukan kapasitas. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami mengetahui yang kalian tidak tahu. Kayaknya agak terlalu keras ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada ayat ini ada satu kata yang menjadi inti, yaitu kata khalifah. Kata khalifah itu artinya banyak, ada artinya berbeda. Maka kita sering mendengar istilah khilafiyah, perbedaan. Kalau pertentangan, ikhtilaf. Kemudian khalifah kalau diartikan berbeda karena memang beda. Yang jadi khalifah itu manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Ada juga artinya itu yang lalu, yang sudah-sudah. Maka ada istilah ulama salaf, ulama kholaf, kan begitu ya. Tapi dari kesemuaan, dari keseluruhan ya, makna khalifah itu mengerucut kepada pengertian khalifah itu adalah fungsi pemberdayaan. Jadi kalau dipahami dalam arti yang tadi, kata Allah, aku akan menjadikan manusia itu khalifah. Kan khalifatullah fil ard. Jadi untuk memberdayakan semesta, baik sumber dayanya maupun manusianya. Jadi fungsi pemberdayaan. Kalau kemudian khalifah, orangnya, sistemnya kekhalifahan atau kekhilafahan, itu dimaknai sebagai pemimpin, karena memang fungsi pemimpin itu adalah fungsi pemberdayaan. Jadi si sumber dayanya diberdayakan, manusianya juga diberdayakan. Yang asalnya tidak berilmu menjadi berilmu, yang asalnya tidak sejahtera menjadi sejahtera. Itu fungsi kepemimpinan dimanapun. Makanya kepemimpinan disebut gagal apabila orang-orangnya tetap tidak sejahtera. Kan begitu. Apabila sumber dayanya rusak, itu kepemimpinan yang gagal, kan begitu. Jadi, fungsi khalifah itu fungsi kepemimpinan, fungsi pemberdayaan. Di mana-mana itu pemimpin memberdayakan. Rasulullah SAW melekat fungsi kepemimpinan pada diri beliau, terutama setelah beliau berada di Madinah. Itu jelas sekali ya, beliau melaksanakan fungsi kepemimpinan ya. Bukan hanya fungsi kenabian semata ketika itu ya. Makanya Rasulullah kan melakukan antara lain kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat yang non Islam di situ ya. Dengan Yahudi Khaybar, Yahudi Quraidah, Bani Kainuqa, terkenal dengan risalah Madinah yang menjadi piagam Madinah di situ. Ya. Di fungsi kepemimpinan, dan selama di Madinah pula Rasulullah itu menjadi panglima perang. Selama di Mekah tidak ada peperangan. Di Madinah itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau. Bahkan beliau juga mengirim surat ya, ke pemimpin-pemimpin dunia ketika itu. Jadi kenapa khalifah disebut pemimpin?
Karena fungsi kekhalifahan itu adalah fungsi pemberdayaan. Jadi kalau saya ditanya berbicara mengenai kepemimpinan dalam Islam, ya saya ingin merujuk kepada ayat yang tadi, kita sebagai khalifah. Dan kemudian Rasulullah ini menegaskan, ya, yang ini terkenal nih perkataan Rasul ini tentang kepemimpinan. Tapi seringkali kita ini justru fokus pada frase yang kedua. Frase yang pertamanya tidak. Rasul mengatakan begini, kullukum ra'in. Semua kalian itu pemimpin. Jadi kita ini pemimpin, siap jadi pemimpin dan dimanapun, dalam keadaan apapun, kan begitu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Hanya seringkali yang disampaikan tuh frase ini, kalian dimintai pertanggungjawaban pemimpin. Kok jadi pemimpinnya juga enggak? Jadi harusnya ini nih sekarang frase yang pertama dulu. Jadi yang hadir di sini kan semua kayaknya siap untuk dicalonkan nanti di Pilgub. Siap kan Ibu juga? Ini semuanya kayaknya siap di Pilgub. Gampang jadi Pilgub itu. Jadi dari gubernur dia presiden juga gampang. Agak susahnya itu bagaimana caranya supaya bisa terpilih. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu lewat Rasulnya kenapa mengatakan setiap kalian itu adalah pemimpin. Nah nanti di bagian akhir akan saya kutip ya penjelasan lewat kisah di dalam Al-Quran. Yang namanya pemimpin itu tidak ada sekolahnya. Sekolah calon gubernur, sekolah calon presiden tidak ada. Tapi setiap pemimpin itu karena kita dilahirkan sebagai pemimpin adalah harus siap jadi pembelajar cepat. Begitu. Saya juga siap jadi presiden. Kenapa tidak? Pak Jokowi aja juga bisa. Asal jadi pembelajar cepat. Kang Kadar juga bisa jadi gubernur. Pembelajar cepat. Tanya Kang RK juga, beliau gak bermimpi jadi gubernur. Kang Aher juga kayaknya gak bermimpi. Tapi dia siap dapat pembelajar cepat. Dimanapun. Ini ya saya kasih contoh ya. Tapi contohnya dari luar saja ya. Konon katanya, konon ya. Ada penuturan nih seseorang presiden di Amerika. Dia bingung hari pertama masuk Gedung Putih. Apa yang harus dilakukan? Kan sebelumnya dia nggak jadi presiden, apa harus dilakukan? Tapi kan dia presiden, langsung saya harus jadi pembelajar cepat. Saya pikir yang paling tahu tuh keseharian presiden di kantornya, office boy itu dah. Panggil office boy. Itu presiden yang kemarin itu, kalau datang pagi-pagi ke kantor apa yang dia lakukan? Nah, gitu cara belajar presiden. Ya office boy lah dipanggil dia sama presiden. Cek orang Sunda mah capetang, dia seneng kan office boy diajak bicara sama presiden. Oh Tuan Presiden, yang kemarin presiden itu kalau datang selalu dia minta teh panas. Kalau begitu saya juga minta teh panas gitu. Satu dia udah jadi presiden kan, perintah pertamanya buatkan teh panas dia. Setelah itu apalagi? Biasanya beliau akan meminta surat-surat kabar yang terbit pagi ini. Dulu kan belum ada internet. Kalau sekarang presiden juga kumpulin koran-koran. Baca dia semua. Dia bertanya lagi. Setelah itu biasanya apa lagi? Beliau akan memanggil kepala staf Gedung Putih gitu. Panggil dia kepala Gedung Putih. Terus dia kan dengan begitu ketemu kepala staf, dia laporan kan, briefing itu semua. Hari kedua, hari ketiga terus dia belajar. Sampai hari kelima, hari Jumat. Sabtu dia gak masuk kantor, libur. Hari Senin dia berkata kepada dirinya sendiri, hari ini saya sudah jadi presiden yang sebenar-benarnya presiden. Kemarin dalam waktu 1 minggu presiden yang sedang belajar.
Jadi presiden belajarnya 7 hari aja, seminggu. Jangan 5 tahun masih belajar, lu gagal gitu. Pembelajar cepat. Karena kita ini kullukum ra'in, semuanya pimpin. Jadi jangan langsung frase yang kedua dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan. Akhirnya kepemimpinan domestik lah kita. Saya sebagai kepala rumah tangga dan lain sebagainya begitu. Tapi dalam konteks ini kepemimpinan publik kan yang dimintai saya membasuh kepemimpinan publik. Kita dari pemimpin. Nah, jadi Rasul mengatakan seperti itu karena memang manusia itu nature-nya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai pemimpin, fungsi pemberdayaan. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia sebagai pemimpin itu, khalifah itu, tidak malaikat? Allah kasih tuh alasannya. Ya. Makanya dalam dialog yang tadi, ya itu kan dialog goib, yang posisi kita berada pada untuk meyakini itu bagian dari keimanan. Gitu. Jadi kalau dicari mana nih arsipnya Allah Subhanahu wa taala berdialognya dengan malaikat tuh gak ditemukan itu. Itu adalah wilayah keimanan kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah pemimpin itu karena ketika ya malaikat kan meminta klarifikasi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tadi fungsi kekhalifahan, kepemimpinan itu pemberdayaan, sumber daya, begitu juga manusianya. Tapi justru sifat manusia kontradiktif. Dia bukannya memberdayakan malah merusak. Malaikat. Ataj'alu fiha, kenapa engkau menjadikan khalifah di bumi ini may yufsidu fiha, yang merusaknya, wa yasfikud dima, saling mengalirkan darah, des permusuhan sama manusia. Padahal fungsinya adalah untuk memberdayakan. Ini semacam interupsi dari malaikat itu dapat dipahami. Dapat dipahami sampai di situ. Kemudian malaikat juga kan mengajukan sebuah counter argumentasi pada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kenapa tidak memilih kami? Kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertasdik kepada engkau. Gak pernah bermaksiat. Kenapa gak memilih kami? Sementara ini merusak semesta, saling bermusuhan, kontradiktif gitu. Jadi kontradiksio interminis gitu antara nama atau predikat yang melekat pada manusia dengan fungsinya itu enggak. Kita kayak seperti gini umpamanya dia itu si kikir yang dermawan, enggak mungkin gitu. Masa ada orang kikir dermawan gitu. Ya. Masa kok khalifah pemberdayaan pada dirinya melekat karakteristik perusak? Kan seperti itu gitu badannya. Kenapa tidak kami? Kemudian Allah jawab ini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Satu mengetahui yang kamu tidak tahu. Maka tanasub ayatnya itu di ayat berikutnya. Wa 'allama Adamal asma. Kemudian kami mengajarkan kepada Adam al-asma. Al-asma. Saya suka menerjemahkan konsep-konsep. Itu kan harfiahnya itu nama-nama. Itu jamak taksir dari kata ismun, jadi asma. Nama-nama. Makanya para ahli tafsir juga macam-macam. Ada yang menafsirkan disebut asma di sini asma Allah, asma Allah. Ada juga nama-nama di semesta ini. Maka kalau saya rangkum dalam satu kata, kenapa Allah memilih manusia sebagai khalifah yang memiliki fungsi kepemimpinan? Karena aku ajarkan kepada Adam, Bani Adam, manusia itu al-asma, al-ilmu. Ilmu itu. Jadi syarat dan kenapa jadi khalifah dengan ilmunya.
Kalau di mana itu kepemimpinan, syarat pertama kepemimpinan itu adalah ilmu. Karena ilmu itu tidak lain adalah kumpulan dari konsep-konsep al-asma yang tadi. Pokoknya kalau di pesantren, santri belajar bahasa Arab, katakanlah nahwu, ya, nahwu, sorof, gitu. Kalau nahwu itu kan basic konsepnya 3, bapak-bapak ibu, 3. Kata benda, isim, kata kerja, fiil, dan huruf. Itu konsep dasarnya. Dikembangkanlah dari 3 konsep dasar itu. Ada isim yang berbasis kepada gender. Kalau perempuan jadi mu'annaf. Kalau namanya Aisyah itu tak marbutoh, pasti perempuan. Tapi ada kalau di Indonesia namanya punten ya, punten. Eis makanya. Itu kan nama khas sudah. Punten pilih ayah nami Eis dia. Meskipun sebetulnya Eis teh sanes nami itu mah. Sebuah pengakuan, teh gelis gitu dah. Harusnya. Nah itu muannas majaji. Nah, meskipun tidak ada tak marbutoh, pasti nama Ais mah perempuan, gak pernah ada laki-laki namanya Ais. Kecuali kadang-kadang ada enu kabula kabalete, ada endang. Ya, endang kalau sini itu endang. Terus ada juga ya yang kadang-kadang dipakai laki-laki, pakai perempuan juga. Coba Juju, nah benar kenapa di situ. Punten pilih ayah namanya Pak Juju dirinya. Tapi dulu nih waktu pengalaman saya ibadah haji, saya dulu pernah ibadah haji tahun 94. Dari tahun 94 saya belum pernah ibadah haji lagi. Saya kasih pada yang belum. Sekali aja kan haji 94, belum nikah waktu itu Kang Kadar. Ada di rombongan saya itu laki-laki. Ini mohon maaf sebutkan. Namanya itu Pak Eli. Laki-laki itu kan biasanya perempuan. Ya. Udah heboh tuh pas di Pondok Gede. Kan udah di ini transit nih kamarnya laki-laki sama laki-laki. Nah, rombongan teman saya ini Pak ini kalem aja dia jalan ya ke kamarnya yang ada di situ. Begitu masuk berteriak semua karena kamar perempuan di situ. Berteriak semua. Kaget juga Pak ini itu ya. Karena ada teriakan seperti itu. Nah, itu ya. Di konsep-konsep ya, muannas, mudzakkar. Ada juga isim berbasis kuantitas. Kalau bendanya itu 1 namanya di isim mufrad, kalau 2 jadi musanna, kalau 3 jadi jama' kan begitu. Berbasis pada kuantitas. Begitu juga kata kerja, ada yang lampau namanya fi'il madhi. Ada fil hal wal istiqbal, sekarang dia akan datang jadi fi'il mudhari'. Ada kata kerja yang sifatnya perintah jadi fi'il amr. Begitu juga huruf. Ada huruf jar, nasab dan lain sebagainya. Singkat kata semua ilmu itu adalah kumpulan dari konsep-konsep. Bahkan menjadi akar dari ilmu tersebut. Begitu. Makanya dulu saya pernah 6 semester belajar akuntansi gitu dulu. Kalau konsep dasarnya gimana supaya balance gitu ya, antara account receivable, account payable gitu aja nih itunya. Hukum juga sama. Konsep dasarnya itu adalah keadilan. Makanya setiap ilmu akan berakhir dalam seni. Ya, seorang filosof mengatakan every knowledge begins with its philosophy. Setiap ilmu itu harus bermula dari filosofinya. And end into the art. Dan harus berakhir dengan seni. Seni dalam artian bukan performance. Seni itu kan sesuatu yang bisa dinikmati, bermanfaat. Dan setiap ilmu harus berakhir pada kemanfaatannya. Jadi saya belajar hukum, filosofi awalnya adil. Berakhir berarti berhukum itu seni menegakkan keadilan. Begitu, seni menegakkan keadilan. Jadi kenapa manusia itu ditetapkan sebagai khalifah, pemimpin?
Karena Allah memberikan kepada manusia al-asma, ada ilmu. Makanya dia diangkat sebagai khalifah. Untuk kepemimpinan dalam Islam itu. Ya. Makanya syaratnya itu, yang pertama itu adalah keilmuan. Baik, saya kutipkan kisah Tolut versus Jalut untuk menguatkan itu. Di literatur barat disebut dengan David versus Goliath. Ya, karena akhirnya si Jalut itu kalah oleh Daud. Tadi dari starting pointnya kan saya katakan kepemimpinan dalam Islam ini, kekhalifahan situ. Kenapa Allah mengatakan khalifah? Karena dia ilmu, syarat pun ilmu. Nah, sebelum lanjut saya teringat dulu ini apa yang disebut dengan ilmu di sini. Saya kutipkan dari beberapa mufassir, ya, antara lain dari Az-Zamakhsyari, dari Wahbah Zuhaili, yang di situ. Ya. Dikatakan bahwa ilmu di sini, ya, itu maknanya bagi pemimpin itu adalah ilmu tentang perang, katanya. Perang di dalam arti luas. Dalam arti sempitnya adalah perang dalam pengertian bersenjata. Kalau dipikir-pikir, semua pemimpin di dunia adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, sama dengan presiden. Jadi karena jabatannya, kalau yang menyatakan perang itu adalah presiden. Kalau Pak Jokowi menyatakan kita perang dengan Malaysia, perang. Presiden Vladimir Putin, karena dia udah pusing, ya, dengan Ukraina. Karena mungkin kalau kata orang Sunda ini nyogado nih Ukraina ini gitu, ya, ini sama NATO gitu. Maka dia umumkan perang. Vladimir Putin kan terkenal ucapannya sampai sini, ura terakhir. Saya juga gak ngerti ura itu apa ya artinya, ya. Oh, ya, ura. Oh, jadi terkenal ke sini, ya, ura. Enggak, kalau di Tasik mah ura teh semacam makanan, ya, Kang Kadar. Benten deui urap mah aya di ura. Ari urap mah mun ngau kalapa eta mah. Panglima tertinggi Putin. Pak Jokowi panglima tertinggi. Rasulullah dulu panglima tertinggi. Beliau itu. Bahkan ada istilahnya kalau perang dipimpin langsung oleh Rasulullah namanya ghazwah. Seperti perang Badar langsung dipimpin Rasul, maka disebut dengan Ghazwatul Badril Kubra. Karena perang yang amat menentukan, perang pertama yang terjadi, Rasulullah pertama kali memimpin perang, umat Islam pertama kali berhadapan dengan kafirin Quraisy, jumlahnya yang tidak seimbang, terjadi pada bulan Ramadan, pokoknya semuanya syarat-syarat kekalahan itu terpenuhi. Jadi tidak ada tuh apa namanya nuansa kemenangan yang ada di situ, gak berpengalaman, jumlahnya sedikit. Kan terjadi bulan Ramadan dikhianati oleh kaum munafik. Kan asalnya banyak pesannya membelot itu hampir setengahnya, tinggal 313. Maka Rasulullah kan sampai beristighosah. Di istighosah itu adalah apa namanya doa yang spesifik di mana umat Islam itu pada situasi yang sangat dilematis, maju kena, mundur kena, hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan. Doanya itu namanya istighosah. Jadi istighosah itu bukan doa individual. Bapak-bapak, ibu-ibu punya utang 100 juta, doa istighosah nih. Bukan itu. Atau komo atan Nabi gaduh sametan ka Bang Emok gitu ya. Kalau dulu mah kosipa ya yang gitu ya. Kosipa. Jadi kalau cuma punya 2 juta pinjam aja sama takmir masjid. Ya, kalau 2 juta ya Kang ya. Bukan itu, tapi situasi yang tadi. Makanya di dalam surat Al-Anfal Allah mengabadikan situasi seperti itu. Allah mengatakan idz tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian, kepada Allah.
Jadi istighosa itu jangan kayak di kita di dalam acara-acara politik bikin panggung, nanggap band, acara doa, ges doa garelut. Kan ada yang begitu. Akhirnya malaikat bingung, ini partai ini beristighosa, partai ini istighosa. Nu mana udah dijabah kabeh we nu dijabah. Istighosa itu kepentingannya itu tidak parsial yang tadi. Istastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu beristighosa kepada Tuhan, kepada Allah. Fastajaba lakum. Maka kami mengijabah istighosa kamu itu. Allah Subhanahu wa taala. Anni, ya ini bentuk ijabahnya. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Dengan mengirimkan tentara malaikat. Itu responnya. Kan malaikat tidak terlihat. Sehingga digambarkan di situ, di dalam konkretnya, saulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Jadi orang-orang kafir ketika itu ciut dia, gak ada keberanian. Kalau dalam satu pertandingan, satu pertempuran, lawan kita sudah kena mental, dia itu udah nggak geter gitu, udah habis tuh, selesai, kalah tuh dia. Jadi setelah Rasulullah beristighosa, tuh pasukan kafirin Quraisy itu saulqi fi qulubil ladzina kafaru, diliputi oleh ketakutan. Jadi lihat para sahabat Rasul itu keder mereka. Sebaliknya para sahabat Rasul keberaniannya berlipat-lipat. Seolah-olah sudah urat takut itu gak ada. Nah, itu tentara malaikatnya situ. Istighosah. Nah, jadi kembali ke yang tadi, pemimpin itu punya ilmu tentang itu. Tapi perang dalam arti yang luar berarti memimpin kompetisi, perang dagang dan sebagainya, kira-kira lah seperti itu ilmu itu. Ada yang memaknai ilmu itu adalah ilmu kepemimpinan, ilmu politik dan lain sebagainya. Singkat kata, wawasan pemimpin itu. Wawasan. Bapak-bapak, ibu-ibu kemarin mengikuti kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kemudian diadakan dialog dipimpin oleh salah satu orang terkaya di Indonesia, namanya Pak Khairul Tanjung, yang punya Transmart. Pak Khairul Tanjung terkesima dia setelah Datuk Sri Anwar menyampaikan paparan. Datuk, kami semua terkagum. Datuk bacaannya luas sekali. Penguasaan agamanya luar biasa. Dia mampu menyampaikan wacana ya kepemimpinan yang luar biasa sehingga ngerti di situ. Nah, itu wawasan pemimpin itu. Kata Khairul Tanjung, bukan kata saya. Kalau yang protes sama Pak Khairul Tanjung. Jadi ilmu tuh apa namanya pemimpin itu yang paling pokok, ilmu. Nah tadi yang saya katakan ilmu-ilmu yang tadi. Nah ini kemudian di dalam kisah Tolut versus Jalut itu akan terlihat. Nah silakan nanti bapak-bapak buka surat Al-Baqarah ya. Saya lupa lagi nomor ayatnya. Kira-kira dimulainya gini, alam tarau ilal malai min bani Israila min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana tokoh-tokoh Israel setelah ditinggal Nabi Musa? Jadi sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel itu kembali menjadi bangsa yang terjajah. Kan asalnya dia bangsa terjajah. Dimerdekakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sepeninggal Nabi Musa kembali menjadi bangsa terjajah di bawah pimpinan Jalut, Gulayat itu. Mereka tidak bisa melawan Israel itu. Ketika itu ada nabi-nabi setelah Nabi Musa, akan tetapi dengan otoritas yang terbatas. Kalau Nabi Musa otoritasnya penuh dia sebagai nabi, kewenangannya. Nah ini nabi terbatas. Jadi banyak setelah Nabi Musa. Nah perhatikan kalian, ini berbicara soal bagaimana urgensi, substansi ya, dari kepemimpinan. Kenapa sampai Bani Israel
pasca Nabi Musa tidak bisa melawan kezaliman Jalut karena gak ada pemimpin. Karena gak ada pemimpin. Kenapa sampai tidak menghasilkan pimpinan? Nah ini dialognya. Kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan kepada tokoh-tokoh Israel min ba'di Musa il qala linabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabi-nabinya, berarti ada nabi-nabi itu tapi dengan otoritas terbatas. Ib'ats lana malikan. Nah, mereka. Jadi si tokoh-tokohnya dia udah stuck. Gak ada punya pemimpin untuk melawan Jalut. Datang kepada nabi-nabi yang ada. Berdoalah kepada Allah, ib'ats lana malikan, utuslah kepada kami seorang pemimpin malik, nuqatil fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah melawan Jalut gitu. Enggak ada pemimpin. Kenapa sampai tidak ada pemimpin? Karena tokoh-tokoh Israel itu merasa semuanya mereka berhak menjadi pemimpin. Satu. Dan yang kedua, mereka sangat feodal. Jadi katakanlah setiap kali mereka berunding untuk mencari pemimpin selalu gagal. Jadi kira-kira begini. Karena mereka sangat feodal, bahwa pemimpin itu harus dari kalangan ini saja gitu ya. Dan itu kalau dirunut akarnya itu kepada para putra Nabi Yakub yang tidak soleh gitu ya. Gitu. Itu nanti mungkin pada kesempatan lain kita bahas yang itu. Katakanlah ada 100 tokoh nih, mereka berkumpul cari pemimpin. Ayo kita musyawarah cari pemimpin. Ketika mencalonkan, dia nyalonin aja dirinya sendiri. Jadi ketika dibuka 100-nya ada calonnya ada 100. Ya, kita punya calon 100, milih, etannya keluar gitu. Nanti akan terlihat bagaimana akhirnya Allah memutuskan Talut itu. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, kami ini gak berhasil. Tolonglah utus saja dah kalau gini, siapa nih pemimpin Malik tuh di situ. Berkata para nabi Israel sepeninggal Musa itu, kami khawatir setelah Allah menurunkan pemimpin, kalian itu tidak ikut berjuang sebagaimana yang kalian lakukan pada zaman Musa. Kan begitu pada zaman Nabi Musa juga. Nabi Musa aja yang berjuang, mereka tidak gitu. Mereka berjanji, tidak mungkin kami berbuat seperti itu. Sementara Jalut itu sudah memerangi kami, mengusir keluarga kami dari kampung-kampung kami. Masa kita berdiam diri? Itu janji mereka. Tapi kan janji Israel, Yahudi ya. Sampai sekarang juga begitu. Yahudi itu cerdik betul tuh, cerdik. Dan mereka tahu kelemahan orang Arab, tapi kadang-kadang orang Arab dan termasuk umat Islam tidak tahu kecerdikan Yahudi. Orang Arab itu kan pandai bicara, senang ya kalau bicara itu, talkative mereka. Taulah orang Yahudi, serang di Palestina. Kata Yahudi pasti juga nanti konferensi lah di Oki, ya, kasih mimbar, ngomong aja di mimbar, mereka mah sudah nembakin banyak di situ. Jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala mereka mau tipu gitu ya, gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan gitu. Ya. Akhirnya kata para nabi, qad ba'atsallahu Taluta malika. Israel, Allah sudah menetapkan mengutus Talut untuk jadi pemimpin. Kaget mereka. Kaget sekali karena mereka maunya begini. Kan tadi ada 100. Nah dari 100 itu ditentukan namanya. Allah sudah menetapkan kamu mau jadi pemimpin gitu. Jadi dikira gitu ya, Allah itu dalam bayangan mereka ya seperti manusia yang baksa ditipu seperti itu. Kaget mereka, maka menolak. Ini lucu, tadi minta diutus siapa? Ketika ditetapkan Talut, mereka mengatakan, kenapa Talut? Wa nahnu ahaqqu bil mulki.
Kami yang lebih berhak untuk jadi pemimpin itu. Nu tadi teh ya, nu 100 gitu inginnya, maunya ini nih Sayyid Qadar saya tetapkan gitu maunya. Maka kan wanahnu ahakku bil mulki. Kenapa jadi Tolut? Kenapa Tolut ditolak? 2 alasannya. 1, yang tadi wanahnu ahakku bil mulki. Tolut itu bukan keturunan darah biru. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan dia itu anak tukang apa namanya kalau bikin bedog teh. Pandai gitulah gitu, bukan anak darah biru dia. Jadi dalam konteks Israel, pemimpin itu adalah diwariskan darah biru, raja begitu. Itu dalam arah ini. Di kita juga kadang-kadang sudah melaksanakan amal itu, apa namanya kepemimpinan itu. Kan istrina, budakna, minantuna, kan di kita juga begitu. Nun teh tetanggana. Kalau tetangga mah enggak ya. Oh, dia ketika jadi bupati siapkan istrinya, betul, siapkan menantunya, gitu. Tetangganya enggak. Ya. Nah itu Israel tuh begitu. Nah, kita harus malu ini. Saya sama George Washington, Presiden Amerika pertama ya. Dia memberi contoh yang bagus. Dia kan pahlawan, pendiri Amerika. Ketika diadakan pemilihan presiden pertama dia terpilih. Pemilihan berikutnya dia terpilih lagi. Ya, pahlawan dia. Dan pada pemilihan ketiga sudah dipastikan dia akan dipilih kembali. Tapi George Washington menyampaikan begini saudara-saudara. Kita ini berjuang, berperang melawan Inggris karena kita tidak mau Amerika jadi kerajaan. Sebab kalau Amerika jadi kerajaan, mamlakah bahasa Arabnya itu, maka yang jadi pemimpin itu hanya turunan raja saja, turunan ratu ya. Kalian gak bisa. Kita menginginkan semua rakyat itu supaya bisa jadi pemimpin, maka kita pilih bukan kingdom tapi republik. Bahasa Arabnya jumhuriyah. Jadi kalau republik dari kata res publika, wilayah umum, jadi umum boleh. Sebagaimana Indonesia dulu itu ketika di BPUPK macam-macam usulan. Jadi ketika ada pertanyaan dari Dr. Regiman, nanti kalau kita merdeka bentuk negara kita itu mau apa? Ada yang usul kita jadi kerajaan saja. Banyak pendukungnya ternyata pada rapat BPUPK tahun 45. Ada yang mengusulkan lah Indonesia itu jadi kekhilafahan. Ada yang mengusulkan itu. Mengusulkan kesultanan. Sudah ada kan contohnya seperti Sultan Jogja Mataram gitu ya. Dan yang paling banyak mengusulkan jadi republik. Nah karena kalau Indonesia kerajaan, nanti yang jadi pemimpin terus ya turun-temurun begitu. Nah, akhirnya jadi republik kita, makanya Republik Indonesia. Nah, begitu. Nah kata George Washington, kita ini milih jadi republik supaya kalian semua bisa jadi pemimpin, bisa jadi presiden, bukan kerajaan. Kalau sekarang kalian minta aku untuk jadi presiden lagi yang ketiga, apa bedanya kita dengan Inggris? Berarti aku jadi presiden, jadi raja dong kalau begitu. Ya. Makanya apa yang dikatakan oleh George Washington itu di dalam teori hukum tata negara disebut dengan ajaran konstitusionalisme. Jadi yang namanya konstitusi, ajaran namanya konstitusionalisme itu membatasi kekuasaan. Karena kekuasaan itu cenderung disalahgunakan kalau tidak dibatasi. Dan Allah sudah mengingatkan kita, ini lebih paten lagi. Di dalam surat Al-Alaq ayat 6, pasti hafal tuh Bapak dan Ibu. Kalau tidak, pasti hafal nih. Ayat 6 ya, surat Al-Alaq. Kalla kata Allah, ingat, catat, ketahuilah, innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan sewenang-wenang melewati batas. Togo itu arti awalnya ini leber bahasa Sundanya. Katakanlah gelas ini isinya 600 ml isinya.
saya isi 1000, kan lebar, togo itu namanya. Makanya diartikan luber melewati batas. Kalau air semakin banyak yang lubernya menimbulkan banjir dan mencelakakan. Makanya Allah menggambarkan air bah pada zaman Nabi Nuh dengan kalimah inna lamma taghal ma. Ketika pada air bah Nabi Nuh itu taghal ma, sudah pada batas yang tidak bisa ditoleransi. Jadi kesewenang-wenangan itu adalah kekuasaan yang sudah melewati batas toleransinya. Jadilah kesewenang-wenangan. Orangnya otoriter, sebutnya diktator, melewati batas. Nah, manusia itu punya potensi semuanya jadi diktator, semuanya otoriter. Ar-ra'ahu staghna, apabila dia merasa lebih daripada yang lain dan tidak memerlukan kehadiran yang lain. Paling tidak ada 3 yang potensial menjadikan seseorang itu otoriter. 1, karena ilmunya. Di dunia ini para ilmuwan yang tidak memiliki integritas, dia selalu memberi legitimasi terhadap kekuasaan yang otoriter. Kan begitu. Ya. Dan orang yang merasa ilmunya lebih dari yang lain, dia akan menipu dengan ilmunya. Jadi orang yang berilmu tanpa iman itu penipu dia. Tidak ada penipu bodoh, gak ada. Di mana-mana nu bodoh mah nu katipu. Oleh karena itu tukang tipu itu pandai merayu, pandai merangkai kata, sehingga kelepak-kelepak tuh ibu-ibu. Tapi kan ibu-ibu tidak merasa tertipu kan oleh suami yang sekarang. Karena saya pikir bukan merayu ya mereka. Wow, tukang tipu itu mantep. Gak pernah ada tukang tipu menyinggung manusia, gak ada. Gagal dia jadi penipu. Tapi kalau mau balik Ustadz bisa menyinggung. Karena yang disampaikannya kan kebenaran. Bagi mereka yang sedang tidak berada pada jalur kebenaran, ya tersinggung. Jadi saya tidak sedang menyinggung. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu berada pada jalur yang itu kan begitu. Kalau saya mengatakan jangan ada korupsi, tersinggung untuk koruptor. Ini mah cerita pribadi saya, bukan saya koruptor ya. Ya, ketika sekolah di Australia kan ada istri mantan pejabat ya, yang dia dituduh korupsi dia. Diam dulu tuh beberapa saat di Australia. Setiap orang ceramah ya saya lurus-lurus aja. Saya jelaskan tentang itu. Sudah selesai deh. Aduh, hati terus aja kalau ceramah mereka. Indiran, kuakan diri. Ambil masa kesini ini ruang bukan jelaskan bahwa jadi petunjuk gaya itu. Tapi bagus dia datang ke saya. Ini ruang. Makanya suatu saat suatu kasih ini berjumpa. Juga mau enggak ini minimal benar-benar nih dari yang kenal gitu kan dia ketawa. Nah, jadi orang yang berilmu tanpa iman itu dia pasti menipu. Ya, ya mungkin orang penipu itu bodoh, nggak ada sama sekali penipu bodoh. Yang kedua, orang akan sewenang-wenang dengan hartanya. Yang hartanya lebih daripada yang lain, dia juga akan sewenang-wenang. Segala sesuatu akan diselesaikan lewat kekayaan. Sekarang terkenal, ini tidak kaya nih. Tapi Kak Kuping, halo. Oh iya, betul. Jadi yang kedua, dengan hartanya. Orang yang merasa lebih kaya dibanding dengan yang lain. Sekarang di kita terkenal kan di Indonesia itu. Udah menjadi bahasan itu oligarki. Itu adalah sekelompok kecil yang mereka menguasai aset. Ada yang mengatakan kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia sama dengan 100 juta kekayaan penduduk Indonesia. Luar biasa. Jadi yang menentukan siapa yang jadi presiden itu bukan bapak-bapak ibu-ibu ini. Senang menang dengan hartanya.
Bahkan ulama pun bisa dikendalikan. Jangan itu. Dan tantangan bagi ulama itu kalau berhadapan dengan harta. Sama kekuasaan juga begitu. Nah, makanya ada anekdot ini, mungkin hanya cerita aja gitu, tapi bagus juga tamsilnya. Ada ustadz nih ditanya sama orang kaya di pengajian di rumahnya. Kata orang kaya, "Ustadz, itu hukum anjing tuh gimana?" Ustadz ingin menjawab, "Haram," katanya. Tapi begitu bilang begitu, lewat tuh anjing hitam, kecuali anjing hitam. Langsung berubah seketika itu. Tapi kalau yang nanya yang gak berharta, haram, wah tegas gitu. Tapi kalau lewat anjing hitam, kecuali anjing hitam. Ternyata anjing hitamnya dimiliki oleh yang punya harta gitu. Yang ketiga, sewenang-wenang itu akan potensial orang yang memiliki kekuasaan yang berlebih, yang tidak dibatasi. Sewenang-wenang, namanya abuse of power. Oleh karena itu kekuasaan itu berdasarkan ayat yang tadi kan, kalla innal insana layatgha ustaghna, harus dibatasi. Nah, pembatasannya itu lewat konstitusi. Jadi konstitusi itu tujuan utamanya membatasi kekuasaan baik periodenya maupun lingkupnya. Jadi yang namanya presiden, kekuasaan eksekutif gak boleh ikut-ikutan yudikatif, ngatur-ngatur pengadilan. Konstitusi kita mengatakan 2 periode, jangan minta 3. Itu kata konstitusi. Gawat kita berhukum kalau setiap ada kemauan jalan keluarnya ganti aja hukumnya. Gawat. Kapan kita akan rule of law? Malu sama George Washington. Tidak katanya. Aku 2 kali. Seandainya saya jadi presiden, ada yang rayu-rayu. Udah Pak Presiden, 4 periode aja saya katakan. Tidak. Kalian udah melanggar konstitusi. Harus mengatakan begitu. Karena manusia itu kalau berkuasa tidak dibatasi, cenderung sewenang-wenang. Makanya di dalam hukum Islam ada istilah had, artinya batasan. Jadi fungsi hukum itu antara lain untuk membatasi. Dan memang namanya kenikmatan di dunia apabila dibatasi. Makan yang enak tuh makan yang dibatasi. Terus itu eren-eren dahar. Begitu juga ceramah yang enak tuh apabila dibatasi. Saya juga akan membatasi diri. Gitu ya. Gitu ya Kang Adar. Jadi kata mereka gak berhak tuh tolut karena bukan dari golongan kami. Asal yang satu. Feodal mereka. Yang kedua, nah ini mengerikan. Kenapa menolak tolut? Walam takus sa'atan minal mal. Tolut itu bukan orang yang berduit. Jadi di kalangan Bani Israel pemimpin teh kudu nu boga harta. Gawat ini kacaunya orang itu. Dulu minta kepada Allah. Allah disebut tolut, mereka tolak dengan 2 alasan. Satu, bukan dari golongan kami. Yang kedua, karena walam takus sa'atan minal mal. Dia adalah yang bokek gitu bahasa sekarangnya. Bokek dia. Bokek. Dijawab oleh Allah. Mungkin ini macam-macam ini. Israel ini Yahudi itu macam-macam dia. Minta pemimpinnya maunya seperti yang tadi itu, dipilih di antara mereka gitu. Begini nggak tahu sebab dijawab oleh Allah. Aku memilih Tolut itu wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Kata Allah. Kami memilih Tolut karena kami sudah memberikan kepada Tolut itu kecukupan ilmu. Nah yang tadi saya jelaskan itu dia. Ilmu kepemimpinan tentang perang, politik dan sebagainya. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Dan juga kesamaptaan fisik. Itu syarat yang pertama yang tadi katakan saya kan. Kepemimpinan ilmu kan. Kenapa Tolut ditetapkan? Wazadahu bastotan fil ilmi. Ilmu dulu. Yang kedua wal jism, fisik. Untuk yang kedua ini saya memahami pemimpin itu harus mereka yang memahami tantangan zaman. Yang menjadi tantangannya kan Jalut. Wow.
dia memiliki kesamaptaan fisik, gagah gitu. Makanya disebut Tolut tuh karena dia towil, artinya Tolut tuh tinggi. Tinggi. Jadi yang dihadapinya kayak Jalut. Makanya pemimpinnya harus sesuai ini menghadapi tantangan. Nah, kepemimpinan di era sekarang ini adalah tantangannya kan luar biasa. Globalisasi sekarang, Internet of Things, serba digital semuanya ya. Informasi itu affluent, berlimpah. Sehingga pemimpin itu juga harus cerdas memahami informasi dan jangan terlalu tipis kuping sekarang itu pemimpin itu. Karena informasi itu di mana-mana. Pemimpin itu jangan terlalu tipis kuping, segala didenge jadi tersinggung. Juga jangan terlalu tebal kuping, segala didenge. Gawat juga. Jadi kapan kuping itu tebal pemimpin itu, kapan tipis. Kalau urusan yang mengkritik dia, ya harus tebal aja telinga. Tapi urusan dengan aspirasi rakyat harus tipis. Sekecil apapun dengar tuh aspirasi. Tapi yang kritik gitu tebal aja telinga kita. Iya masa balik nak. Akhirnya jadi cengeng. Siapapun yang jadi pemimpin harus siap dikritik, minimal diomongkan. Gak ada pemimpin yang tidak diomongkan. Termasuk juga ketua takmir masjid pasti diomongkan itu. Ya Kang Kadar kan? Pemimpin itu jangankan yang jelek, yang baik pun diomongkan. Dan dengan itulah pemimpin itu masuk surga. Jadi lamun pemimpin mung diomongkan ya ulah masuk surga tuh. Tapi jadi rakyat oke diomongkan, mending jadi pemimpin sekalian. Nah, kita juga kan saling mengomongkan diri ya. Gitu, ibu. Saya juga pasti setelah selesai saya ceramah ini pasti diomongkan sama ibu-ibu bapak-bapak nanti. Pasti. Dan nama juga manusia. Ya. Oh. Apa namanya? Saya nih ceramah. Oh banyak anak mudanya gak pakai peci saya. Diomongkan ku kolot. Akhirnya saya pakai peci, diomongkan ku ngora. Karena budak ngora, wah cina iya mah ustadznya senior karena pakai peci, cek budak ngora. Ari cek kolot, wah ini mah kurang muruah ini, masa gak pakai peci begitu ya. Jadi biasa-biasa aja, silakan. Saya senang diomongkan supaya masuk surga, gitu ya. Pastilah, bahkan pakai baju gitu, maka bingung juga. Saya kan bukan artis. Kalau artis itu pantang dia memakai baju yang sama untuk berbagai macam performance. Tapi hari mau balik mah biasa aja. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan paling gak mau. Pas ketemu sarua iya warna mau dipakai deh itu ibu-ibu. Kalau saya senang sama nih bajunya gitu kan kalau laki-laki. Tapi lah kalau risiko saya disebut ustadz mau balik diomongkan. Kamari si ustadz eta nganggo acukna eta deui cenah. Tapi lah mau gonta ganti baju, wah ya mau ustadz teh artis loba bajuna, bener jadinya. Makanya jadi ustadz itu tidak gampang. Saya selalu nih gak usah muda. Anda jangan kalau tampil terlalu pikarunyaeun ya. Aduh, aku mau apa gitu, wah ya mau ustadz teh yang dibere gitu. Ada juga nih ustadz tampil mantap, wah pakai BMW, Mercedes Benz. Wah ini ustadz borju. Gak gampang. Makanya nasihat ibu saya dulu, saya kan satu SMA ya sama Kang Kadar. Saya dulu belajar di SMP SMA sambil pesantren masjid. Jadi dari mulai 79 saya mengajar juga di madrasah. Mengajar begitu. Pas SMA privat juga. Jadi saya memang agak kehilangan masa remaja tuh bapak-bapak. Karena kerjanya itu tidur di masjid tuh. Sampai SMA saya tidur di masjid Kang. Jadi saya baru menikmati bantal itu setelah nikah aja. Tidur di masjid. Pas kuliah kan kita aktif di kampus. Kehidupan saya di senat di Pati Ukur. Tidurnya di ruang senat na kursi. Tapi lama menderita ketika mendapatkan bantal tuh nikmat sekali tuh. Tidur ya, karena tidur di kursi teas gitu ya, di situ ya dulu di Pati Ukur gitu.
Kata saya tadinya mau sekolah ke Mesir, kan saya mau jadi ulama nih, ulama besar gitu. Oh Mesir. Kata ibu saya, gak usah. Kamu kan mau berdakwah tuh gitu. Kan ilmunya sudah nih, alat-alatnya, nanti pelajari sendiri. Kan kalau berdakwah terus ada bekal, kata ibu saya. Terus ada bekal. Di kamu sekolah aja, di tinggi umum. Harus hidup tuh dengan ilmu itu. Kata ibu saya. Sekarang benar juga ibu saya. Benar juga. Jadi saya kalau profesi, saya bukan mubalik. Saya dosen. Saya dosen. Jadi di sini seharusnya saya jangan dipanggil profesor karena saya tidak akan memberi kuliah hukum internasional. Karena my professorship is in international law. Gitu. Baru. Nah, jadi kalau saya mengaji begini, ya itu kayak apa? Kewajiban gitu ya, karena dianugerahi segitu gitu. Itu saya maunya di KTP, pekerjaan khotib Jumat. Oh. Kalau nggak saya pekerjaan saya PNS dosen, nah, gitu ya. Nah, jadi saya udah digaji sama negara. Begitu. Tidak gampang jadi ustadz itu, fitnahnya banyak. Itu tadi, lamun tampil kunyinyi gitu, kunyinyi itu apa ya? Kulehe gitu apa. Wah ya mau ustadz tapi karunyangan mah yang dibere wae. Salah gitu ya. Padahal mungkin dia ingin tawadu gitu ya, tawud gini. Wah ini supaya kan pakai BMW seri terbaru. Pakai ajudan lagi. Wah ini borjo nih ustadz artis nih. Tidak gampang terus itu ya. Nah, makanya saya pemegang betul, saya berterima kasih dulu ibu saya begitu. Jangan, kamu harus punya bekal. Dan terus saya berpikir apa yang itu? Oh saya mau jadi dosen. Dosen itu kan enak biasanya. Ya. Jadi tidak ada tugas harian kayak begitu. Gitu ya. Tapi ternyata setelah saya jadi mubalik gini, memang waktunya 7 hari keisi penuh. Semua. Senin sampai Jumat, isi saya akademisi juga, sibuk dia. Punya waktu kita dengan keluarga Sabtu Ahad. Sabtu Ahad saya diundang-undang sama Kang Kadar. Jadi dari kemarin saya baru sebentar ya di rumah. Saya berangkat kemarin itu berangkat jam 7 dari rumah Sabtu. Ada memberikan orasi ilmiah dulu di Wisuda Universitas Persatuan Islam. Berangkat ada acara di Ciawi, Tasik. Ini mah udah deket ke ibu, nengok dulu ke ibu. Pulang jam 9, nyampe jam 12. Tidurlah sebentar. Jam 5:30 Cibuntu saya baru ke Cibuntu. Terus ke sini. Pulang dari sini, makanya sebentar lagi saya harus menghadiri musyawarah cabang. Aduh, Sabtu minggunya selesai habis itu. Tidak gampang. Ada ini. Bisa-bisa kalau istrinya nggak tahan bisa minta cerai sama ustadz. Bisa minta cerai. Tapi istri saya tahu karena mungkin dia mau menikah dengan saya karena dulu tahu aktivitas saya itu seperti itu. Jadi nggak ada protes-protes. Nggak ada protes-protes. Sudah 30 tahun kok rumah tangganya. Dan tidak ada nuansa-nuansa papaseaan, apalagi KDRT ala Ferry Irawan. Tidak ada di situ ya. Nah, kata Rasulullah basutan fil wal jism, tantangan zamannya. Itu kenapa pilih Tolut. Jadi pemimpin itu dalam konteks Islam dan Islam satu syarat awalnya ilmu, wawasan. Yang kedua, pemimpin itu harus memahami tantangan zaman. Yang namanya tantangan zaman ke depan. Makanya disebut pemimpin itu imam. Imam itu adanya di depan, bukan di belakang. Keberadaan dia di depan, di samping memberikan arahan dan guidance, memberikan contoh. Tidak mungkin pemimpin dapat memberikan contoh kalau dia tidak tahu apa tantangannya. Dan kalau dia juga tidak tahu posisinya sebagai pemimpin, makanya ditempatkan di depan namanya imam.
Sehingga dapat dipengerti pada zaman Rasul siapa sahabat yang diangkat jadi pemimpin, syaratnya bisa nggak dia imam sholat. Kan begitu. Imam sholat. Tempat mengimami sholat sebutnya mihrab. Dikata harb artinya perang. Imam itu sedang berperang dengan dirinya sendiri. Tidak gampang jadi imam. Potensi untuk takabur dari imam sholat itu tinggi. Oh, dia hafal 30 juz. 1 rakaat surat Al-Baqarah. Dikiranya mantep nih surat Al-Baqarah, mantep. Oh, nungguan di joge geus kalabur sampai gitu kan ya. Berperang dengan dirinya sendiri. Nah, makanya Rasul kan pernah mengatakan kepada Muaz bin Jabal karena dia bacaan terlalu panjang, ada sahabat yang bawa air di tempat yang jauh agak bocor. Jadi dia gak usah sholatnya itu terukuk-rukuk wae gitu. Akhirnya dia mau farakah, lapor kepada Rasul. Kata Rasul, Mu'ad, sejak kapan engkau membuat orang susah? Kaget. Apa maksudnya Rasul? Itu kamu mengimami sampai orang mufarokoh. Kalau jadi imam sholat itu lihat dong di belakang itu ada orang tua, ada yang sehat, setengah sehat. Ada yang sakit tapi ingin berjamaah, ada anak-anak, ya, ada ibu segala macam, diukur nih berapa. Saya biasanya bacaan panjang itu kalau sholat subuh. Kalau sholat subuh aja saya. Kalau itu enggak. Kalau sholat subuh masih seger, panjang tuh. Biasanya 1 rakaat 20 ayat, 2 rakaat 40 cukup. Nah, gitu. Soalnya mau ponek teuing lawan kulhu diomongkeun, waduh ya imam sholat subuh macam kulhu gitu. Makanya tidak gampang juga jadi imam sholat diomongkeun. Maka saya periksa kalau mau sholat subuh itu takut kerah baju saya terbalik. Ini eta teh menyebabkan makmum teh husuk ningali we kana ieu. Atau jangan imam pakai umpamanya dia gak mandi dulu sehingga aromanya menyebabkan sholat tidak husuk, pasti udah diomongkeun. Ya. Itulah pemimpin, makanya kenapa harus jadi imam. Bisa rumpur rampak kalau jadi imam pegang ini. Bisa sarungna nilap ya. Atau bisa di rumah itu ayah sarungna teh bolong seetik, pasti mau husuk untuk kangen gitu. Merhatikan lain karena bacaan eta we kadinya. Betul kan? Ibu. Atau tuh matching gitu antara baju sama sarungnya. Itu juga pasti. Ya akan itu. Jadi tidak gampang. Itulah gambarannya pemimpin. Gambarannya pemimpin ya. Nah, jadi itulah kemudian Islam, dia memiliki ilmu dan memiliki tantangan ke depan. Akhirnya Jalut memang terkalahkan oleh Talut. Dan apa yang terjadi? Ya, ini singkatnya, sebetulnya panjang tuh itunya uraiannya. Nanti saya sampaikan bahas lebih dalam 5 tahun yang akan datang. Setelah saya jadi presiden datang lagi ke sini. Ya Kang Kadar ya. Kalau saya jadi presiden pasti Kang Kadar udah ada di istana itu. Panjang itunya banyak sekali pelajaran. Singkat kata, ternyata yang membunuh Jalut itu bukan Talut. Wa qatala Daud bi Jalut. Daud yang dia itu kecil. Ini nasihat padahal Allah tadi memilih bastotan fil ilmi wal jusum Talut tinggi melawan Jalut nih besar. Tapi Jalut dibunuhnya sama Daud. Cuma Daud yang kecil kayak saya gini. Memang kalau yang kecil itu otaknya lebih kuat ketimbang ototnya. Ari nu jangkung mah hese wareg mun tuang teh da peujitna ngaleor panjang. Kalau saya kan cepat sampai. Makanya ada Napoleon, Jenderal Kancil. Takut seantara Eropa sama Napoleon. Ya. Habibie otaknya melebihi tinggi badannya. Ya, jangan sampai tinggi badan otak paket hemat. Ya. Sama Daud tuh kayaknya. Di sini juga memberi pesan yang namanya pemimpin itu sekarang gini, kan Talut juga manusia. Kalau kemudian Jalut itu memang kalahnya oleh Talut, pasti sombong tuh Talut. Pasti sombong, namanya juga manusia. Sahatea apa gitu ya. Nah,
Saya ya akang ya gitu. Akang maksudnya. Nama Daud. Jadi yang namanya pemimpin itu bukan segala kesorangan. Semua potensi harus di situ. Jadi pemimpin itu harus menyatakan semua orang, semua rakyat itu penting. Penting. Dan mengumpulkan semua potensi. Makanya ada fungsi manajerial di dalam kepemimpinan. Seorang leader itu harus punya managerial skill. Apa itu managerial skills? Getting things through done by other people. Mencapai sesuatu tapi dengan menggunakan orang lain. Jadi ulah tim mimiti ngeretan nepikeun kang kusorangan eta mah pemborong gitu mah. Jadi pemimpin ahlinya ini kasihkan sama ini gitu pemimpin itu. Sistem kepemimpinan yang seperti ini menyebabkan rakyat merasa penting menjadi bagian dan akan bertanggung jawab. Dan akhirnya Jalut dikalahkan oleh Daud. Coba kalau gini tulut, mana mah letik gitu ulah miluan. Enggak ada proses itu. Pemimpin itu begitu dia menempatkan. Itu pemimpin berhasil. Rasulullah SAW penetapan itu. Antara lain yang saya lihat dalam konteks sejarah ya. Rasulullah itu kalau mengangkat pimpinan dia dilihat ya track record. Abdullah ibnu Umi Maktum itu buta. Kedua matanya dia. Tapi gara-gara Abdullah ibnu Umi Maktum Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap arogannya itu. Turun surat Awasa. Makanya begitu di Madinah kalau Rasul ada keperluan diangkat untuk mewakili beliau selama tidak ada itu Abdullah ibnu Umi Maktum padahal beliau buta. Track record. Tidak ujuk-ujuk begitu. Umar bin Khattab dia kan sahabat-sahabat dekat. Bilal bin Rabah. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, track record jelas. Terus dalam menempatkan situ. Itulah bapak-bapak ibu-ibu, karena sudah mendekati 11.30, saya harus segera pergi. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ya perspektif tentang kepemimpinan dalam Islam yang saya katakan di pertama ya kesimpulannya bahwa kita semua ini adalah pemimpin, adalah khalifah. Adalah khalifah. Kalau ingin dimintai pertanggungjawaban kepemimpinan maka kita harus siap dari pemimpin. Semua. Dan kenapa kita ini diamanahi kepemimpinan, kekhalifahan di muka bumi ini? Karena Allah memberikan ilmu kepada kita lewat akal. Kata Ibnu Taimiyah karena kita diberi quwwatul akal, kekuatan intelektual manusia. Yang ketiga, pada level yang konkret syarat kepemimpinan itu adalah keilmuan, awasan, dan yang kedua pemimpin harus dapat memahami tantangan zamannya karena dia ada di depan untuk memandu umatnya, memandu rakyatnya dan memberi contoh kepada rakyatnya. Yang terakhir, yang namanya pemimpin dia harus tahu potensi rakyat yang dipimpinnya. Karena dia tepat menempatkan itu. Makanya tidak akan ada diskriminatif. Itulah yang disebut dengan kalau dalam manajemen the right man on the right place. Al-Quran mengatakan alaisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah manusia itu dia eksis sebagai manusia karena sa'a, karena kreativitasnya, karena skillnya di situ. Kalau keahlian saya di situ, saya akan eksis dengan skill saya di situ. Itulah beberapa catatan ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.